Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Melandari. Di sini saya akan menyampaikan 10 rangkuman materi sejarah dakwah. Materi yang pertama yaitu ruang lingkup sejarah dakwah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang artinya pohon. Sejarah merupakan hal penting. Kita tidak akan bisa belajar tanpa menengok masa lalu. Makna sejarah dakwah yaitu peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya menyeru, mengajak, memanggil umat manusia kepada Islam, serta reaksi umat yang diseru dan perubahan apa yang terjadi setelah dilakukan dakwah. Fungsi sejarah dakwah yaitu 1. Mengetahui strategi perjuangan para rasul. Yang kedua, menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin dari sejarah. 3. Mengetahui kemajuan dan kemunduran sejarah dari masa ke masa. 4. Mengukur sejauh mana pengaruh dakwah Islam. 5. Untuk memprediksi apa peran Islam di masa mendatang. Materi yang kedua yaitu dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW. Terdapat ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Mengajak untuk mentauhidkan Allah atau mengisahkan Tuhan. 2. Bersifat mahaliyah. Artinya mahaliyah yaitu kawasan atau lokasi yang terbatas. 3. Pendekatan kultural dan struktural. Kultural yaitu membaur dengan masyarakat biasa, sedangkan struktural seperti menjadi raja atau menjadi struktur dalam sebuah negara. Materi yang ketiga yaitu dakwah pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan sosok yang begitu mulia. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Nabi berdakwah di Arab selama 13 tahun. Cara yang dilakukan secara pelan-pelan, penuh strategi, dengan cara sembunyi-sembunyi, dilakukan selama 3-4 tahun karena memahami karakter orang Arab yang begitu keras. Dilakukan dari keluarga terdekatnya terlebih dahulu. Nabi sempat mendapatkan penolakan di Mekah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Materi keempat yaitu dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan dalam Islam dilanjutkan oleh 4 Khulafaur Rasyidin. Pemilihan Khulafaur Rasyidin dipilih dengan cara musyawarah secara demokratis. Khulafaur Rasyidin adalah kader-kader terbaik Nabi yang memimpin selama 30 tahun. 4 Khulafaur Rasyidin tersebut ialah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau melakukan peluasan wilayah ke utara seperti Bahrain, Qatar, Kuwait, Irak, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Beliau memerintah selama 2 tahun lebih 3 bulan. Tantangan yang dialami yaitu nabi palsu, pembangkang zakat, dan orang yang murtad dari agama. Beliau memiliki gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan Isra Mi'raj, dan Atik Minanar yang artinya orang yang terhindar dari api neraka. Kemudian Umar bin Khattab. Beliau melakukan peluasan wilayah ke Irak, Iran, Syam, Palestina, Yordania, dan Suriah. Beliau juga memberdayakan ulama, gubernur, dan pegawai untuk kepentingan dakwah. Dia meninggal pada usia 63 tahun karena ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi pada saat menjadi imam sholat subuh. Beliau memimpin selama 10 tahun lebih 6 bulan. Lalu, Utsman bin Affan. Cara dakwah mengajak umatnya untuk hidup zuhud, artinya sederhana, tidak mencintai dunia secara berlebihan. Beliau membuat program pemerintahan begitu rapi dan organisasi modern. Utsman bin Affan terkenal dengan saudagar yang dermawan. Perluasan wilayah di barat Afrika, Mesir, Afghanistan, Azerbaijan, dan Surpurs. Kemudian yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Seorang yang luar biasa, beliau meninggal di usia 58 tahun, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang hafiz Quran.
Materi yang kelima yaitu dakwah pada masa dinasti Umayyah. Makna dinasti ialah kepemimpinan secara turun-temurun. Umayyah juga memiliki prestasi yaitu peluasan wilayah seperti Asia, Afrika, Spanyol, dan Cina. Tidak hanya meluaskan wilayah dakwah Islam, mereka juga membangun peradaban seperti bangunan-bangunan besar, pusat keilmuan yang melahirkan tokoh-tokoh penting itu lahir di sana. Masa keemasan dinasti Umayyah yaitu mereka membuka wilayah baru, mereka memakmurkan masjid, pemurnian bahasa Arab, metode hadis dan peletakan dasar metode hadis, dan memimpin selama 1 abad. Keruntuhan Bani Umayyah akibat moralitas yang anjlok. Materi yang keenam yaitu dakwah pada masa dinasti Abbasiyah. Peradaban Islam atau kejayaan Islam dibangun oleh ilmu pengetahuan dan terjadi di masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini, ilmu menjadi kiblat bagi ilmu di dunia modern setelah masa Abbasiyah selesai. Didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah tahun 1302 Hijriah, Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad. Luasan wilayah Afrika Utara, Andalusia, Romawi Timur, India. Masa keemasan terjadi di masa Harun ar-Rasyid. Pusat kepemimpinan dilakukan di Baghdad. Bani Abbasiyah memiliki Baitul Hikmah, sebuah tempat perpustakaan, laboratorium, dan tempat diskusi. Materi yang ketujuh yaitu dakwah di masa Daulah Utsmaniyah atau dinasti Turki Utsmani. Didirikan oleh bangsa Turki di kabilah Oghuz, tokohnya Utsman bin Ertugrul. Turki Utsmani memerintah selama 7 abad dengan 38 sultan. Turki Utsmani mengalami masa kejayaan di masa Sultan Al-Fatih atau Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan kota Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul. Materi ke-8 yaitu dakwah di Indonesia dan Asia Tenggara. Dakwah di Indonesia dikenal dengan dakwah Wali Songo. Ciri-ciri dakwah dilakukan secara bertahap, memanfaatkan elemen budaya. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa awal masuk Islam di Indonesia yaitu dari Champa Vietnam dan Gujarat India. Tugas Wali Songo berbeda-beda, yaitu misal Sunan Ampel membuat peraturan-peraturan Islam, Sunan Gresik merancang pola kain batik, tenun, lurik, dan perlengkapan berkuda. Sunan Gunung Jati mengajarkan tata cara berdoa, membaca mantra, tata cara pengobatan. Keempat, Sunan Giri membuat tatanan pemerintah di Jawa, perhitungan kalender, siklus perubahan hari, bulan, dan tahun. Dakwah di Asia Tenggara. Ciri-cirinya yaitu damai, ramah, toleran, dan akomodatif. Islam masuk dengan jalur perdagangan dan pernikahan. Antar negara di Asia mempunyai banyak kesamaan karena serumpun. Malaysia. Islam masuk ke Malaysia pada tahun 1501 dibawa oleh Syekh Abdul Yamani, pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho Anwar Ibrahim, 1971 mendirikan Malay Muslim Youth League, Partai Islami Malaysia, DAN Jamaah Tabligh. Terdapat keberagaman dalam negara ini, Tionghoa, Melayu, dan India. Materi ke-9 yaitu dakwah di Afrika dan di Cina. Islam masuk ke Afrika pada masa Nabi, saat umat Islam masuk ke Ethiopia atau Habsyah. Pada masa Khalifah Umar, Mesir ditaklukkan pada 640 Masehi. Afrika dibagi menjadi 2 yaitu Afrika Utara dan Sub-Sahara. Afrika Utara yang sebagian besar penduduknya Muslim yang dibawa oleh kelompok Khawarij. Islam masuk ke Afrika Sub-Sahara pada masa kepemimpinan Ubah pada masa Bani Umayyah. Dakwah di Cina. Islam masuk melalui pedagang-pedagang Muslim dari Arab ke Cina.
Islam masuk melalui jalur kekuasaan dan pendidikan. Pada masa Khalifah Utsman, 15 orang dikirim ke Cina. Sa'ad bin Abi Waqqas pada masa dinasti Tang, tahun 756, Kaisar Huzwasun meminta bantuan Khalifah Al-Mansur dan meminta menghadap pemberontakan dan diberi pertolongan. Sebagian muslim menetap dan akhirnya menikah dengan penduduk setempat. Jumlah Islam yang berada di Cina yaitu 40%, Kristen 40%, dan sisanya pagan. Materi ke-10 yaitu dakwah di Eropa, Amerika, dan Australia. Tantangan yang dihadapi dalam berdakwah di negara ini yaitu Islamofobia, ketakutan pada Islam karena Islam diasumsikan agama yang penuh dengan kekerasan, ada diskriminasi dengan umat Islam, efek perang salib yang terbawa hingga sekarang. Islam masuk di Eropa lewat Spanyol Andalusia yang ditaklukkan oleh Torik bin Ziyad yang membakar kapal-kapal Spanyol. Banyak temuan-temuan Islam yaitu sabun, jam, kompas, kertas, senjata api, stempel lantai keramik, dan globe. Islam tidak mendominasi di Eropa karena dahulunya Islam datang di situ karena perang. Spanyol diduduki oleh Islam pada masa Khalifah Al-Walid pada masa Bani Umayyah. Islam masuk Amerika di bawah masuk oleh para budak Afrika yang menyebarkan agama di sana. Malcolm X yang mempunyai lembaga Nation of Islam yang mengembangkan Islam di sana. Islam masuk Australia dibawa oleh imigran Timur Tengah yang bekerja di sana. Masjid dan sekolah juga kajian keislaman banyak berdiri di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.